Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bersama saya Muhammad Irsad. Ya, kita bertemu lagi dalam kelas praktikum digital kreatif. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang membuat CV dan portofolio kreatif. Namun sebelum kita akan membahas bagaimana sih cara membuat portofolio dan juga CV digital kreatif, nah kita akan uh, apa namanya mendahului dulu ya, berbicara dulu kenapa kita membahas ini ya. Jadi ketika mahasiswa lulus kuliah, hal yang paling mereka pikirkan dan khawatirkan adalah apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Berwirausahakah atau bekerjakah? Ya, atau mungkin sebagian dari mereka akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Nah, mungkin kalau kita melihat fenomena dari generasi muda saat ini, banyak yang memilih untuk berwirausaha ketimbang bekerja. Hal ini dikarenakan karakteristik dari anak generasi muda saat ini cenderung memiliki pemikiran yang kreatif, berjiwa yang bebas, dan juga menyukai tantangan. Sehingga mereka pada umumnya menganggap bahwa berwirausaha lebih menyenangkan daripada bekerja. Meskipun demikian, tidak jarang dari mereka yang masih memiliki pola pikir yang sama seperti generasi-generasi sebelumnya, yang lebih nyaman untuk bekerja di kantoran atau sebuah perusahaan dengan harapan mereka mendapatkan gaji yang tetap dan stabil daripada berwirausaha. Nah, menurut kalian, mana nih yang lebih menguntungkan? Bekerjakah dengan gaji stabil namun lambat dalam meraih sesuatu yang diidamkan, atau memilih berwirausaha yang secara pendapatan tidak dapat diprediksi, namun jika berhasil, kalian akan lebih cepat dan mudah mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Nah, keduanya tidak ada yang salah, baik itu bekerja ataupun berwirausaha, karena masing-masing dari keduanya memiliki resiko dan juga keuntungannya. Dan semua itu tergantung pada pilihan kalian semua, mau memilih resiko dan keuntungan yang mana. Yang terpenting dari keduanya adalah bahwa keduanya membutuhkan sebuah persiapan yang matang agar kalian bisa sukses dalam meraihnya. Nah, apa saja sih persiapannya? Nah, kita masuk ke dalam persiapan ya, baik itu untuk berwirausaha ataupun untuk bekerja. Jika kalian memilih berwirausaha, tentu kalian harus mempersiapkan bisnis plan-nya, dari mulai produk ataupun jasa yang akan kalian tawarkan sampai masalah modal yang perlu kalian persiapkan. Bahkan jika kalian mau lebih serius dan lebih detail, kalian harus tahu pasar ataupun pangsa pasar dari bisnis yang akan kalian jalankan. Kalian juga harus melakukan market research ya, dengan mengetahui market size dan juga market share-nya, sehingga kalian dapat mengetahui market potensial ataupun potensi pasar dari bisnis yang kalian jalankan. Jika sudah tahu market potensialnya, kalian akan lebih mudah dalam menyusun target bisnis yang akan kalian jalankan nantinya. Nah, kemudian sedangkan jika kalian memilih bekerja, kalian juga harus mempersiapkan beberapa hal yang tak kalah pentingnya. Dari mulai memilih dan juga menentukan tempat kerja. Kalian mau kerja di mana, ya? Bagaimana kalian bisa diterima kerja di tempat yang sudah kalian tentukan tersebut. Nah, inilah salah satu persiapan ketika kalian ingin bekerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian bagaimana mempersiapkan CV dan portofolio yang kreatif agar kalian bisa dilirik oleh perusahaan ataupun klien kalian, khususnya bagi para pencari kerja. Jadi di sini adalah mempersiapkan untuk para pekerja ya, bukan para orang-orang yang akan berwirausaha. Oke, sebelum kita masuk bagaimana cara membuat CV dan juga portofolio, di sini saya akan menjelaskan apa itu CV dan juga apa itu portofolio terlebih dahulu. Nah, pertama adalah CV ataupun kurikulum vitae ya, atau daftar riwayat hidup, adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai diri seseorang, pengalaman seseorang, dan kualifikasi seseorang. Sedangkan portofolio adalah merupakan sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam karir atau pendidikannya. Nah, di beberapa negara termasuk di Indonesia, CV biasanya merupakan hal utama yang harus dipersiapkan seorang ketika ingin mencari pekerjaan. Karena CV umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menyaring aplikan ataupun orang-orang yang melamar kerja, baik secara daring maupun luring ya.
Dan dewasa ini banyak perusahaan yang juga menambahkan syarat portofolio dalam proses pelamaran kerja, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang kreatif. Namun ternyata yang disayangkan masih banyak orang yang menganggap bahwa CV dan portofolio adalah dua hal yang sama. Padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Keduanya memiliki perbedaan substansi yang cukup krusial, sehingga kalian perlu lebih berhati-hati dalam membedakan keduanya. Hal ini dikarenakan sebagian perusahaan saat ini cenderung lebih melihat portofolio dibandingkan CV. Jangan sampai ketika perusahaan meminta portofolio, justru kalian memberikan CV saja. Ini membahayakan untuk kalian, karena dengan begitu kalian sudah dianggap gagal di tahap pertama. Untuk itu, penting bagi kalian agar dapat membedakan di antara keduanya. Nah, apa saja sih perbedaan antara CV dan portofolio ini? Nah, perbedaan antara CV dan portofolio kita lihat dari tujuan pembuatannya ya. Dilihat dari tujuan pembuatannya, kurikulum vitae ataupun CV itu menjelaskan diri kita melalui riwayat hidup. Sedangkan portofolio itu bertujuan untuk menunjukkan apa yang kita kerjakan atau apa saja yang sudah kita kerjakan. Kemudian dilihat dari isi konten ataupun dokumennya ya. Baik itu kurikulum vitae ataupun CV dan juga portofolio itu sama-sama latar belakang dan pengalaman kerja terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Jadi isi kontennya berkaitan dengan latar belakang dan pengalaman kerja terkait dengan pekerjaan yang dilamar oleh kalian. Kemudian dilihat dari format dokumen ya. Kalau CV ataupun kurikulum vitae itu simple formatnya, jelas dan juga clean, dibuat sepanjang 1-2 halaman saja, nggak perlu banyak-banyak ya. Sedangkan kalau portofolio itu formatnya bisa dalam bentuk video, Zine ataupun magazine ya, ataupun majalah, terus kemudian website, buku, blog dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari gaya kepenulisannya. Ya, kalau misalkan kurikulum vitae itu alurnya jelas dan menekankan pada substansi pengenalan diri, sedangkan dalam portofolio gaya kepenulisannya adalah kreatif dengan menunjukkan hasil karya kita. Begitu ya. Jadi itu adalah beberapa perbedaan antara CV dan portofolio. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu adalah bagaimana kita membuat CV. Ya, sebelum kalian membuat CV, kalian harus tahu ya, harus dapat menentukan dan membedakan terlebih dahulu jenis CV yang akan kalian buat. Ya, setidaknya ada 3 jenis CV yang dapat kalian buat. Ya, yang pertama adalah CV dengan jenis formal ya, di mana formatnya itu adalah sederhana ya, baku. Kemudian adalah semi formal dengan format CV sederhana namun tetap berbeda dari bentuk CV yang formal. Jadi tidak baku ya, bahasa yang digunakan juga tidak baku. Kemudian jenis yang ketiga adalah jenis CV yang kreatif. Formatnya unik dan juga menarik, biasanya membutuhkan bantuan software dalam pembuatannya. Nah, setelah kita mengetahui 3 jenis tersebut, apa yang harus kita ketahui berikutnya, yaitu adalah struktur CV. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CV berikutnya adalah struktur CV. Dalam membuat CV, terdapat beberapa informasi yang harus kalian tuliskan pada sebuah CV, yang mana informasi tersebut adalah informasi yang biasanya dibutuhkan ataupun butuh diketahui oleh sebuah perusahaan. Ya. Yang pertama adalah detail personal dan juga profil singkat ya dari pelamar ataupun profil singkat kalian ya. Kedua adalah pendidikan dan juga training. Yang ketiga adalah pengalaman organisasi dan yang keempat adalah pengalaman kerja dan yang kelima adalah skill ataupun kemampuan ya ataupun skill kalian ya. Terus kemudian kita masuk ke dalam tips menulis CV ya. Tulislah CV dengan singkat, padat, sederhana, dan jelas. Pastikan bahwa 5 struktur CV yang sudah tadi saya sebutkan ya, dan informasi yang dibutuhkan perusahaan terhadap riwayat hidup ataupun riwayat diri kalian sudah tertulis dalam CV yang kalian buat ataupun yang kalian susun. Kemudian hindari memberikan informasi yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Jadi kalau misalkan kalian melamarnya adalah desain
grafis ya, kalian tidak boleh ya, kalian tidak perlu, bukan tidak boleh ya, kalian tidak perlu mencantumkan misalkan hal-hal yang berkaitan dengan kepenulisan dan lain sebagainya. Itu tidak diperlukan ya, karena kalian melamarnya di bidang desain grafis. Begitupun sebaliknya ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis CV? Yang pertama adalah font dan juga tulisan. Perhatikan tulisan ya, ataupun kesalahan tulisan, tata bahasanya, susunan kata dan juga font yang kalian gunakan ya. Sesuaikan gaya bahasa kalian dengan jenis dan juga jenis font dengan tipe CV kalian ya, apakah itu CV tipe formal atau non formal ataupun kreatif ya. Terus kemudian yang kedua adalah layout dan format ya. Buatlah CV sesederhana mungkin dan seakurat mungkin ya. Yang ketiga adalah cantumkan profil LinkedIn pada CV yang kalian tulis ya. Jadi untuk menambah pengenalan ya diri kalian kepada perusahaan, kalian harus bisa mencantumkan profil LinkedIn pada CV yang kalian tulis tersebut. Kemudian adalah hyperlink ya. Jika kalian mencantumkan link pada CV kalian, cek kembali link tersebut apakah dapat diakses ataukah tidak ya. Jadi kalian harus memastikan terlebih dahulu sebelum kalian kirimkan CV kalian kepada perusahaan. Yang terakhir adalah penamaan file CV. Jadi untuk ketika misalkan kalian ya mengirimkan CV ke sebuah perusahaan, pastikan kalian mencantumkan nama kalian dalam file CV tersebut. Oke. Berikutnya adalah kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam menulis CV ya. Kita bisa lihat di layar ya, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam menulis CV ya. Yang pertama, salah ketik. Seperti tadi saya katakan ya. Jadi ketika kalian mengetik sesuatu, pastikan ya jangan salah ketik. Nah, ini karena kalau misalkan kalian salah ketik, ini menunjukkan kekurangan kalian. Berarti kalian adalah orang yang tidak teliti. Jadi pastikan jangan salah ketik. Yang kedua adalah penjelasan terlalu panjang ya, pada poin nomor 2 ya. Jadi ketika kalian ingin mendeskripsikan diri kalian, jangan terlalu panjang ya. Kalian harus mendeskripsikan diri kalian sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah informasi terlalu singkat dan privasi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat poin nomor 3 ya, itu jangan terlalu singkat ya, dan juga jangan terlalu privasi ya, karena perusahaan juga perlu tahu siapa diri kalian ya. Kemudian yang keempat adalah penjelasan terlalu umum. Nah, kalian juga tidak boleh melakukan sebuah penjelasan ataupun pendeskripsian diri kalian itu yang terlalu umum begitu. Yang kelima adalah informasi tidak valid ataupun berbohong ya. Jadi ketika misalkan contohnya pendidikan ya, ataupun IPK kalian ya, kalian bohong, IPK-nya adalah misalkan seharusnya IPK kalian itu adalah 3, kalian menuliskan IPK kalian adalah 4. Nah, ini harus hati-hati ya. Nanti perusahaan juga akan melihat ya, menyamakan apakah sama yang di CV dengan apa yang dokumen yang kalian serahkan kepada perusahaan begitu. Terus kemudian yang keenam adalah terlalu objektif ya, tidak ada penjelasan ya. Terus yang ketujuh adalah informasi tidak relevan ya. Kalau misalkan kita lihat di poin nomor 7, informasinya misalkan tidak relevan. Misalkan kalian mendaftar sebagai tadi ya, desain grafis, tapi yang informasi yang kalian berikan adalah berkaitan dengan kepenulisan misalkan ataupun fotografi dan lain sebagainya yang tidak relevan dengan posisi yang kalian lamar begitu. Terus kemudian yang ke-8 adalah format terlalu kreatif ya dan sulit dipahami. Jadi kalau misalkan dalam CV hindari hal-hal yang seperti ini ya. Jadi tuliskan saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya, jangan terlalu kreatif ya, yang mudah dipahami oleh perusahaan untuk mengenali diri kalian. Kemudian yang ke-9 adalah tidak melampirkan cover letter ya. Itu juga menjadi sebuah kesalahan yang sering terjadi ya dalam menulis CV. Dan yang terakhir adalah satu CV untuk semuanya. Nah, ini juga biasa sering terjadi ya, ketika kita melamar ke beberapa perusahaan, kita menggunakan CV yang sama ya, padahal kita melamar di beberapa bidang yang berbeda. Nah, itu juga sebuah kesalahan yang sering terjadi dalam menulis CV dan itu harus kita hindari ataupun harus kalian hindari. Oke, selanjutnya kita
akan membahas mengenai tentang bagaimana membuat portofolio. Saat ini, latar belakang pendidikan dan nilai bukan lagi menjadi penentu seorang pelamar kerja diterima kerja. Ya, banyak sekali lulusan dari perguruan tinggi ternama yang memiliki predikat lulusan terbaik dan nilai yang sempurna, namun mereka saling bersaing untuk mendapatkan satu atau dua posisi yang sama. Itulah mengapa pertanyaan di atas perlu disiapkan jawabannya dengan baik saat seseorang memulai melamar suatu pekerjaan. Di era saat ini, melampirkan kurikulum vitae saja itu tidaklah cukup. Seorang pelamar kerja perlu memberikan informasi yang lebih ya mengenai pengalamannya, pencapaiannya, kemampuannya, serta potensi yang mereka miliki. Nah, semua informasi tersebut bisa kalian cantumkan di dalam bentuk portofolio. Nah, apa sih portofolio? Portofolio adalah dokumen yang berisi riwayat pengalaman organisasi ataupun kerja, ataupun sebuah pencapaian ataupun achievement, ya, hingga kumpulan hasil karya yang pernah kalian lakukan. Untuk membuat portofolio yang menarik, kita perlu menyusun sedemikian rupa supaya perusahaan dapat melihat kemampuan dan kualitas diri kita. Tentunya, isi portofolio ini juga disesuaikan dengan pekerjaan yang ingin kita lamar. Lalu bagaimana sih cara membuat portofolio yang kreatif dan profesional agar lebih menarik rekruter? Nah, kita akan simak caranya berikut ini. Yang pertama adalah tentukan jenis pekerjaan yang ingin kalian lamar. Jadi kalian harus sudah bisa menentukan ya pekerjaan apa yang ingin kalian lamar. Yang kedua adalah tentukan hasil karya apa saja yang akan kalian tunjukkan ya. Kemudian yang ketiga adalah susun informasi ke dalam beberapa kategori ya. Kemudian yang keempat adalah buatlah portofolio kreatif yang menarik secara visual. Ya, jadi itu adalah 4 poin yang harus kalian lakukan dalam membuat CV begitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam rekomendasi tools online membuat CV dan juga portofolio. Dulu membuat CV dan juga portofolio itu masih terbilang sulit dan tidak praktis karena harus menulis dengan tangan. Kemudian dimodernisasi dengan aplikasi desain yang ada di komputer ataupun PC seperti Adobe Photoshop, terus kemudian ada Adobe Illustrator ataupun lainnya. Namun banyak yang tidak dapat menggunakannya karena membutuhkan skill khusus ataupun kemampuan khusus dan referensi yang banyak ketika menggunakan aplikasi desain tersebut. Nah, setelah melewati begitu panjangnya modernisasi, saat ini sudah banyak bermunculan situs dan juga tools online yang sangat mudah dan praktis digunakan untuk membuat CV dan juga portofolio secara online. Dengan situs dan tools ini, ya kalian sudah tidak perlu lagi ya untuk membuat CV dan juga portofolio yang kreatif dan profesional dan menarik di mata perusahaan. Nah, di antaranya ya, yang pertama ada zeti.com. Ya, Zeti sendiri adalah nama baru ataupun perusahaan nama yang dihasilkan dari template pembuatan CV online ya, yaitu Up2Work. Ya, Zeti menawarkan CV yang elegan, profesional, kreatif dan juga modern. Template yang disediakan oleh Zeti itu kebanyakan adalah kombinasi dari warna putih, hitam, dan satu warna lain yang menguatkan kesan formal. Jika kalian memilih satu desain CV namun warna yang ada tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa langsung menggantinya. Ya, jadi sangat simpel sekali ya, kalian tinggal masuk ya ke halaman website zeti.com, terus kemudian kalian klik ya create my resume ya. Jadi kalian bisa melakukan ataupun membuat CV kalian ya. Jadi nanti di sana kalian disediakan form yang tinggal kalian isi. Nanti sudah ada hasilnya ya. Kalian juga tinggal menerima hasilnya karena sudah tertemplate dengan baik ya di dalam website tersebut. Ya, ada beberapa macam template yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Kalian juga bisa mewarnai dengan sesuai karakteristik dari kalian sendiri ya, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau misalkan kita lihat di layar ya, kita bisa melihat kalian hanya cukup untuk mengisi form yang sudah tersedia. Nanti ketika form itu sudah terisi semuanya, nah, kalian akan bisa melihat hasilnya
ya. Kalian akan bisa melihat hasilnya secara langsung ya, apakah sesuai ataukah tidak. Jika tidak, kalian bisa mengganti template-nya begitu. Oke. Yang kedua adalah resume ya, itu pun juga hampir sama sebenarnya dengan zeti.com tadi ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan ya. Terus kemudian kita beralih kepada aplikasi ataupun website lainnya, yaitu canva.com. Nah, ini juga yang sering saya gunakan ya, canva.com. Ya, siapa sangka kalau misalkan Canva juga bisa jadi template untuk membuat CV yang kreatif. Tools ini bisa menuangkan kreativitasmu dalam membuat profil dirimu. Canva menyediakan banyak template, background dengan berbagai gaya dan tata letak. Canva ini tidak hanya diperuntukkan untuk membuat CV ataupun portofolio, bahkan kalian juga bisa membuat presentasi menggunakan Canva ya, ataupun kalian bisa membuat logo ya, ataupun kalian bisa membuat kiriman-kiriman di Instagram kalian bisa membuat poster dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali template-template yang disediakan di dalam website Canva ini ataupun aplikasi Canva tersebut. Jadi kalian bisa menggunakan Canva untuk membuat CV dan juga portofolio kalian ya. Kemudian yang berkaitan dengan pembuatan portofolio ya, kalian bisa mengunjungi behance.net ya, di mana Behance itu adalah salah satu situs portofolio online gratis yang paling banyak digunakan di komunitas desainer. Behance telah digunakan oleh jutaan orang dari kalangan desainer, seniman, dan juga fotografer di seluruh dunia untuk mengunggah hasil karya mereka dalam bentuk portofolio desain pribadi yang keren dan juga kreatif. Situs ini juga digunakan bagi banyak perusahaan, khususnya oleh para perekrut di perusahaan untuk menelusuri portofolio pelamar, dan digunakan perusahaan untuk mencari bakat-bakat baru yang tersedia di sana. Ya, Behance itu bisa menjadi salah satu platform web portofolio online yang harus kalian kunjungi dan miliki ataupun melakukan pendaftaran untuk memiliki akun tersebut ya, untuk menampilkan desain ataupun hasil karya buatan kalian ya, dan mendapatkan pekerjaan desain karya seni dan juga fotografi ya, untuk kamu yang lagi mencari lapangan pekerjaan di bidang desainer ataupun fotografi ya, atau desain grafis ya. Ini kalian boleh mencoba situs behance.net ini. Oke, terus kemudian, nah di sini apa saja sih yang bisa dilakukan di Behance ya? Ada banyak item ya, ada banyak fitur ya yang bisa kalian nikmati. Yang pertama adalah kalian bisa melakukan discover ya, terus kemudian kalian bisa melakukan live streaming, kalian bisa mencari kerja dan lain sebagainya. Kalian bisa membuka sendiri ya nantinya di behance.net ini ya. Oke, berikutnya selain dari Behance juga yang terkenal adalah dribbble.com. Kalian juga bisa mengunjungi ini untuk membuat portofolio kalian. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai pembuatan CV dan juga portofolio digital kreatif. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.